Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Sutarti di YouTube Gereja Metodis Indonesia, Yogyakarta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, hari ini hari yang indah untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kita juga mau mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami memuji memuliakan Engkau atas kebesaran dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kini saatnya kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami, menolong kami, agar kami dapat menemukan kebenaran firman Tuhan itu. Kami dapat mengerti dan memahaminya, lalu kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, dalam perenungan perikop ini, akhirnya saya memberikan tema menjadi rekan kerja untuk mewujudkan kasih. Sejenak kita akan mengarungi kota Korintus sebagai latar belakang mengapa Rasul Paulus mengajarkan tentang kasih ini. Korintus adalah kota kuno di Yunani, kota metropolitan yang terkenal, dan sebagai kota yang makmur, kota yang kaya pada saat itu, yaitu pada zaman Rasul Paulus. Penduduk atau masyarakat Korintus merupakan orang-orang yang berintelektual atau orang-orang yang memiliki pengetahuan baik. Namun mereka angkuh dalam hal intelektualitas. Mereka memang kaya secara materi, namun dalam kehidupannya boleh dikatakan bejat secara moral. Hal ini dapat kita lihat dari 1 Korintus pasal yang ke-5 dengan di bawah judul dosa dalam jemaat. Di sana dijelaskan bagaimana mereka hidup dalam kesombongan dan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tentu keadaan yang demikian tidak diperkenan oleh Tuhan.
Tuhan mau memulihkan jemaat Korintus agar jemaat Korintus ini benar-benar dapat menjadi kesaksian yang hidup, yang bukan hanya memiliki iman yang besar, memiliki pengharapan yang besar, yang bukan hanya mereka memiliki karunia-karunia rohani yang luar biasa, namun mengabaikan kasih. Oleh sebab itu, Tuhan memakai Rasul Paulus untuk mengajarkannya kepada mereka. Melalui perikop yang telah kita baca, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus itu memberitahukan tentang keunggulan kasih itu sendiri, sehingga harus diterapkan dan harus direalisasikan dalam kehidupan jemaat di Korintus. Kita dapat melihatnya dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana dijelaskan bahwa walaupun mampu melakukan apa saja, bahkan dikatakan memiliki iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak memiliki kasih, maka semuanya sia-sia saja. Rasul Paulus juga menjelaskan tentang karakteristik kasih itu sendiri, sehingga dia mampu untuk memberikan kesempurnaan dari seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7, di sana dengan jelas dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dan seterusnya. Kita bisa membacanya sampai ayat yang ke-7. Jika kita perhatikan, karakteristik kasih ini merupakan buah roh, sebagaimana yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 27. Pada ayat yang ke-8, Rasul Paulus menjelaskan tentang kekekalan kasih, di mana nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, namun kasih tidak berkesudahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, kemudian Rasul Paulus melanjutkan pembahasannya mengenai kesempurnaan kasih yang dapat dibaca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa ada proses yang dijelaskan di sini, bahwa sekarang ini kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar, tetapi nanti akan melihat muka dengan muka. Artinya akan semakin disempurnakan dan menjadi sempurna ketika bertatap muka secara langsung kepada Allah sumber kasih itu sendiri. Setelah dengan detail Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih, maka Rasul Paulus memberikan kesimpulan bahwa dalam setiap kehidupan orang percaya ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Dan di antara ketiga hal tersebut dikatakan bahwa kasihlah yang terbesar. Itu artinya bahwa ketika kita memiliki iman yang besar sekalipun, memiliki pengharapan yang luar biasa yang kuat, tetapi tanpa kasih semua akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya Tuhan membutuhkan partner, membutuhkan rekan kerja untuk dapat merealisasikan kasih tersebut dalam setiap kehidupan umat manusia, dalam kehidupan orang percaya. Maka setiap orang percaya ketika mau menjadi partner Allah, mau menjadi rekan kerja Allah, patutlah, haruslah memiliki sikap yang tidak mengeraskan hati, menerima sikap yang mau menerima teguran atau nasihat, agar sungguh-sungguh karakteristik kasih itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, seluruh tindakan harus berdasarkan dan mengarah pada kasih, dengan segala karakteristik yang dijelaskan tersebut. Iman dan pengharapan saja tidaklah cukup. Itu sebabnya setiap kita, anak-anak Tuhan, harus memberdayakan kasih setiap hari, mengusahakan untuk menjadi gaya hidup dalam setiap langkah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa sekalipun kami memiliki iman yang besar dan memiliki pengharapan di dalam Kristus, dan kami juga menjalankan semua itu dengan pembelajaran, dengan pengajaran yang dari Tuhan. Namun ketika kami lakukan itu tanpa kasih, semua menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan membantu kami, menolong kami, agar karakteristik kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami menjadi nyata dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam setiap langkah hidup ini. Terima kasih Bapa, ajarkan kepada kami kasih itu menjadi gaya hidup dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.